Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab dan penjelasan kitab Al-Adhkar atau kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada doa atau zikir yang diucapkan ketika takut dari kezaliman penguasa. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang ad-du'a'u 'alal adu, mendoakan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran atas musuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan fi dunya wal akhirah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Ad-du'a'u 'alal aduwi, berdoa kehancuran atas musuh. Musuh di sini adalah meliputi siapapun yang memusuhi kita karena agama kita, karena harta benda kita, karena nyawa keluarga kita, nyawa dan kehormatan keluarga kita, dan karena harta benda dan negeri kita. Maka siapapun yang ingin menghancurkan atau memusuhi kita karena agama kita, karena kita muslim, karena keyakinan kita, maka dia adalah musuh. Memusuhi kita karena harta benda kita ingin dia rampas, ingin dia peras, ini juga termasuk musuh. Atau ingin merusak kehidupan kita, nyawa kita, kehormatan kita, keluarga kita, ini juga musuh. Demikian juga siapapun yang ingin menghancurkan harta benda kita, menghancurkan negeri kita, mereka adalah musuh. Akan tapi musuh yang paling besar adalah musuh karena agama. Musuh karena ingin menghancurkan keyakinan dan akidah kita. Mendoakan kecelakaan dan kehancuran atas musuh-musuh kita tersebut, ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang menghadapi musuh-musuh beliau mendoakan kehancuran atas mereka. Demikian juga mengajarkan kepada para sahabat, kepada umatnya tentang doa-doa kehancuran atas musuh-musuh kaum muslimin. Ini masalah pertama, yaitu mendoakan kehancuran atas musuh-musuh kita, hukumnya diperbolehkan. Dan ini secara umum, musuh secara umum. Adapun mendoakan keburukan secara person, mendoakan kebinasaan secara person, maka ini tidak diperbolehkan. Seperti menyebut
nama seseorang, ya Allah hancurkan fulan bin fulan, binasakan fulan bin fulan, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan seseorang dengan menyebut nama-nama mereka. Allahumma al'an fulan wa fulan. Kemudian Allah Ta'ala menegur beliau supaya tidak melakukan hal itu. Laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu. Itu tentang keselamatan satu orang atau kebinasaan, kehancuran satu orang. Akan tetapi kalau secara umum maka ini diperbolehkan. Seperti Allahumma al'an al-kafarata, ya Allah laknatlah orang-orang kafir, boleh. Allahumma hzim al-yahud, hancurkanlah orang-orang Yahudi, boleh. Ini secara umum. Ya. Taib. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan supaya Allah Ta'ala memberikan kehancuran kepada musuh-musuh kita, diantaranya adalah qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Anak ulang lagi doa ini ya, dan bisa ditirukan supaya membacanya supaya bisa membaca dengan benar ya. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Baik, sekali lagi. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Baik. Ada yang mau baca? Tafadhal. Naam. Ada lagi? Satu lagi yang baca? Tafadhal. Diulang lagi. Perhatikan. Allahumma munzilal kitab, ihzimil ahzab, Naam, ahsan, barakallahu fiik. Taib. Adapun mengenai maknanya ya, atau sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yaitu Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Adapun makna dan penjelasan hadis ini, Allahumma maknanya artinya ya Allah. Allahumma ya Allah. Munzilal kitab, zat yang menurunkan kitab suci. Zat yang menurunkan kitab suci yaitu Al-Quran. Sari'al hisab, yang cepat perhitungannya, cepat hisabnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghisab dan menghitung amal-amal hambanya itu sangat
sangat cepat. Ihzimil ahzab, maknanya ihzimil ahzab, hancurkanlah, kalahkanlah al-ahzab, sekutu. Al-ahzab jamak dari hizb, artinya sekutu, yaitu pasukan musuh yang mereka banyak kelompoknya. Mereka berbagai kelompok bersatu menyerang kaum muslimin. Ini namanya al-ahzab atau sekutu. Allahumma ya Allah, ihzimhum, kalahkan mereka, wazalzilhum, dan goncangkanlah mereka. Dan goncangkanlah mereka. Maksudnya adalah hancurkanlah gabungan mereka, sekutu mereka. Ya. Goncangkanlah, getarkanlah mereka, terutama yaitu hati-hati mereka, sehingga mereka mundur dan bercerai-berai serta berantakan. Ini doa ya, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musuh sedang menyerang kaum muslimin. Musuh sedang menyerbu dan memerangi kaum muslimin, terutama musuh tersebut adalah musuh yang banyak, musuh yang memiliki sekutu, seperti kaum muslimin yang ada di Palestina. Kaum muslimin sendirian, kaum muslimin, musuh mereka tidak hanya cuma satu. Musuh mereka adalah Yahudi dan negara-negara penyokong Yahudi. Itu musuh kaum muslimin. Maka ini boleh dipanjatkan doa ini ya, ketika dalam kunut nazilah, ya, terutama ketika dalam kunut nazilah. Nah, ketika kunut nazilah, kunut meminta perlindungan dan bala bantuan kepada Allah Ta'ala dalam kondisi mara bahaya, terutama kondisi perang. Di antaranya boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah. Ya, khutbah Jumat ya. Membaca doa ini. Allahumma munzilal kitab wa sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Bisa diganti dengan menyebutkan kelompok atau negara yang menyerang kaum muslimin dengan mengatakan Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil yahud, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Intinya adalah mendoakan kehancuran atas musuh-musuh yang menyerang Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ma yaqulu man khafa qauman. Ma, sesuatu, yaqulu, yang diucapkan, man khafa, oleh seseorang yang takut, qauman, kepada kaum. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang takut kepada suatu kaum atau takut keburukan mereka, maka doa yang dipanjatkan adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini, yaitu Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doanya pendek tapi luar biasa ya, coba ditirukan. Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Taib. Ada yang mau mencoba? Ini biasanya bawa kitabnya kemana ini?
Paling rajin, Anda lihat, paling rajin bawa kitab. Nih, tafadhol. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Naam. Ada lagi yang mencoba? Ya, tafadhol. Allahumma kaf ya. Allahumma kfinihim. Naam. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa diucapkan ketika seseorang atau ketika antum takut, ketika kita takut terhadap orang yang ada di hadapan kita. Ada preman. Preman ini nggak meninggalkan siapapun kecuali dipala. Ya, kan ada gitu. Baca doa ini supaya ketakutan ini hilang dan kejahatan mereka disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau seseorang yang ingin melukai kita, ingin membacok kita, memukul kita dan semacamnya. Atau ketemu dengan begal dan semacamnya. Baca doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dan ini harus dilatih. Kita harus sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang lainnya supaya ketika kondisi kepepet kita ingat doanya. Ya. Karena kondisi kepepet, kondisi terdesak. Ya. Rata-rata orang itu lupa doanya. Iya, lupa doanya. Dan itu tidak bisa kita ingat kecuali kalau kita terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan berzikir ketika longgar, ketika santai, ketika nyaman, biasakan berzikir. Nanti ketika kepepet, ketika sengsara, Allah taala akan membiasakan kita untuk berzikir. Ya. Antum kalau lihat ya, orang kalau kondisi kepepet, kondisi terdesak, kok bisa zikir? Berarti dia ketika kondisi nyaman, tentram, tenang, biasa berzikir. Begitu sebaliknya, ketika kondisi terdesak dan terpepet, lupa zikir, berarti ketika kondisi nyaman, tenang, jarang zikir atau bahkan nggak pernah berzikir. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya ibadi udhkurni fi raha adhkuruka fi syiddah. Berzikirlah kepadaku ketika nyaman, tenang, tentram, maka aku akan mengingatmu ketika kesulitan. Bagaimana Allah Ta'ala mengingat hambanya ketika kesulitan? Yaitu dengan memberi taufik kepada hambanya sehingga hambanya bisa ingat doa-doa dan zikir-zikir pada masa-masa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada hamba tersebut. Sebagaimana yang telah ditimpa oleh Nabi Yunus. Walaula minal musabbahin. Kalau seandainya bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih, akan berada di perutnya ikan sampai hari kiamat. Perhatikan, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ditelan oleh ikan di dalam perutnya. Kondisi sudah megap-megap, itu masih bisa berzikir dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini taufik untuk mengingat dan berzikir ketika kondisi terdesak dan kepepet, ini luar biasa. Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sudah terbiasa berzikir ketika kondisi santai, tenang, nyaman. Ya. Dan kondisi santai, tenang, nyaman itu ketika istirahat, ketika naik kendaraan, ya, ketika menikmati makanan, menikmati rizki, itu kondisi santai. Taib. Lah, ini ketika
ketemu musuh atau takut kepada seseorang, doa ini adalah yang diucapkan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan dari seorang sahabat, yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dan doa ini itu diriwayatkan dalam kisah seorang rohib, ya, dan seorang anak, dalam kisah yang terkenal. Kisah tersebut nggak tahu ini ceritakan nggak kisahnya ini. Jadi kisahnya itu tentang seorang raja yang punya penasehat tukang sihir. Penasehat ini tukang sihir, yang mana penasehatnya ini sudah tua dan meminta kepada raja seorang penerus dan kader untuk dia ajari sihir sebagai penggantinya. Lalu raja ini memilih pemuda-pemuda yang ada di negerinya untuk dijadikan sebagai murid tukang sihir ini. Maka ditemukanlah seorang pemuda sangat cerdas yang hidup di kampung. Dia terpilih sebagai muridnya. Akhirnya pemuda ini mendatangi tempat tukang sihir untuk belajar berbagai macam ilmu sihir. Kalau siang hari, malamnya dia pulang ke keluarganya. Suatu ketika dia berangkat dari rumahnya ke tempat tukang sihir, dia melewati sebuah gua dan singgah di dalam gua tersebut. Di dalam gua tersebut dia menemukan seorang mukmin sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat aja. Kemudian ditanyakan, siapa kamu? Saya adalah pemuda yang dipilih oleh raja untuk menjadi penerus tukang sihir ini. Kemudian rohib ini menasihatinya bahwa yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan sihir adalah kekufuran, dan tinggalkanlah sihir. Kemudian pemuda ini belajar tentang iman, tentang agama. Dan rahib ini adalah salah satu rahib yang dicari-cari untuk dibunuh sebelumnya. Tapi rahib ini sembunyi di dalam gua tersebut untuk beribadah. Kemudian pemuda ini berangkat ke tukang sihir, mempelajari sihir. Ketika pulang, dia mampir dulu ke rahib tersebut, belajar tentang iman, tentang agama Islam. Kemudian pulang. Nah, ketika pulang dia telat. Ketika telat dia dipukul sama keluarganya. Ketika berangkat dia telat. Ketika telat dia dimarahin oleh gurunya tukang sihir. Akhirnya dia lapor kepada rohib ini. Saya kalau mampir ke sini, ke tempatnya tukang sihir, saya dimarahin. Saya kalau pulang mampir sini dulu sampai rumah dipukulin keluarga saya. Apa yang saya lakukan? Bilang, nanti kalau sama keluarga kamu, saya telat karena tukang sihir. Ke tukang sihir saya telat karena keluarga. Akhirnya selamat. Sehingga dia mampir di situ untuk belajar. Akhirnya suatu ketika dia putus dari tukang sihir dan nggak mendatangi tukang sihir. Akan tapi dia mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngajak tersebut, datang orang sakit, dia doakan Allah Ta'ala disembuhkan. Ketika disembuhkan, masyarakat tahu bahwa pemuda ini adalah muridnya tukang sihir. Dikira karena sihirnya dia bisa menyembuhkan. Akhirnya masyarakat mengklaim, wah sihir kamu sudah hebat. Pemuda tersebut mengatakan, ini bukan sihir saya, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta, yang wajib kita ibadahi. Akhirnya para masyarakat ini kaget, loh bukankah Tuhan itu raja tersebut yang selalu
warganya sujud kepada raja tersebut. Bukan, Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi seisi. Akhirnya sebagian warga ini mulai beriman, berbondong-bondong iman. Ada salah satu menteri raja tersebut dalam keadaan buta, tapi dia menteri. Dia ingin sembuh dan mendengar kehebatan pemuda ini. Dia datangi pemuda ini, dipanggil untuk menyembuhkan matanya. Saya dengar kamu sudah belajar ilmu sihir yang hebat sehingga bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Baru pemuda ini menjelaskan bahwa yang menyembuhkan bukanlah saya, tapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Saya hanya mendoakan dan Allah mengabulkan. Jika kamu mau, saya doakan dan beriman, kamu disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ya, saya mau. Menteri tersebut didoakan oleh pemuda tersebut sehingga matanya sembuh dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sembuh, menteri tersebut beriman. Ketika beriman, dia masuk kerja ke istana kerajaan. Sampai istana kerajaan, rajanya kaget. Wah, kamu sudah bisa melihat, dari mana kamu? Berobat di mana? Di situ menterinya bercerita bahwa saya ketemu sama muridnya, pemuda murid tukang sihir. Dia yang mendoakan saya sehingga saya sembuh. Mendoakan Tuhan, ada Tuhan selain aku. Raja tersebut gitu. Akhirnya menteri tersebut ditangkap dan disiksa untuk menunjukkan di mana pemuda tersebut sekarang. Akhirnya ditunjukkan pemuda tersebut ditangkap. Ketika pemuda tersebut belajar kepada rahib, sudah diwanti-wanti, kalau kamu nanti ketemu raja, jangan ceritakan tentangku sedikit pun. Nah, gitu. Akhirnya pemuda tersebut ditangkap dan ditanya, dari mana kamu belajar ilmu seperti ini? Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hebat sekali sihirmu. Pemuda mengatakan, ini bukan sihir, ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Siapa yang beriman, berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Akhirnya pemuda tersebut disiksa sampai supaya mengaku dari mana dia belajar. Akhirnya saking gak kuatnya siksaan raja tersebut, pemuda tersebut mengatakan, saya belajar dari seorang rahib namanya Fulan, tempatnya di sini. Disitulah raja tersebut ingat bahwa dulu ada rahib yang melarikan diri. Rahib tersebut ditangkap dan dieksekusi mati. Tapi pemuda ini gak lepas dari imannya, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia meminta nasihat kepada menterinya, jangan dibunuh pemuda ini, tapi kirim dia ke atas gunung. Kalau sudah sampai di puncak gunung, tanyain dia mau keluar dari agama Islam atau tidak. Kalau dia mau keluar, lepas dia. Kalau dia nggak mau keluar, masih beriman, lempar dia dari atas gunung. Nah, kemudian pemuda ini dibawa oleh pasukannya ke puncak gunung. Sampai puncak gunung, dia diinterogasi supaya keluar dari agama Islam. Pemuda tersebut tidak mengucapkan kecuali doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan. Sehingga ketika ketika pasukan raja tersebut melempar pemuda tersebut di atas gunung, jatuh ke bawah, tidak mengapa, bangkit lagi seolah-olah tidak terkena apa-apa. Pasukan tersebut justru yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, hancur semuanya. Pemuda ini kembali ke kota, ditangkap lagi. Mana pasukan yang mengirim kamu, yang mengeksekusi kamu? Semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dikirim lagi naik kapal dengan pasukan ke tengah laut. Kalau dia mau keluar dari Islam, lepas dia. Kalau dia nggak mau keluar dari Islam, lempar dia ke dalam laut untuk ditenggelamkan. Ketika di perahu, pemuda ini tetap tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya dia mengucapkan doa,
ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya pemuda ini Allah Ta'ala mengirimkan badai menghancurkan kapal tersebut. Semua pasukannya di kapal mati, binasa. Pemuda ini berjalan dari lautan ke pantai dengan selamat. Ini kisah tentang doa yang diucapkan oleh pemuda ini bersama rahib tersebut. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dan cerita ini masih panjang sampai akhirnya pemuda ini diikat dan dilempar dengan sebelum dilempar mana, raja ini bertanya, kemana pasukan yang mengirim kamu ke lautan tersebut? Pemuda mengatakan, Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka dan saya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya pemuda ini mengatakan sesuatu, ya, kalau kamu ingin membunuh saya, ikat saya di tiang, kumpulkan semua manusia di lapangan, kemudian ambil busur dan anak panah saya, sebelum melempar ucapkan Bismillahi hadzal ghulam, dengan menyebut Tuhan anak muda ini. Ketika dibidik, semuanya menyaksikan, semua warga menyaksikan. Raja yang memanah raja sendiri. Raja tersebut mengambil busur pemuda tersebut dan anak panahnya, ketika memanah mengucapkan Bismi Rabbi hadzal ghulam. Panah tersebut langsung mengenai ulu hatinya dan seketika pemuda tersebut meninggal dunia di atas keimanan, di atas tauhid. Begitu warga dan masyarakat melihat kejadian tersebut, mereka semuanya beriman. Amantu bi rabbi hadzal ghulam, amantu billah. Mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah raja tersebut murka. Dan menterinya mengatakan, inilah yang saya takutkan, berimannya semua warga. Akhirnya raja tersebut membuat parit diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan dengan api yang menyala-nyala, ya. Semua warga digiring. Siapa yang murtad keluar dari Islam selamat. Siapa yang nggak mau murtad langsung dimasukkan ke dalam parit yang berisi api tersebut. Dan inilah masuk dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, dalam kisah Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Ya. Teman-teman rahmani wa rahmakumullah. Ya. Jadi doa ini kalau istilahnya itu doa mujarab, ya, mujarab. Ya. Antum tahu ya mujarobat? Ya. Apa artinya mujarobat? Sesuatu yang sudah diuji, sudah teruji. Itu artinya sebenarnya mujarobat itu teruji, tapi diselewengkan untuk perkara-perkara khurafat. Ya. Jadi kalau doa sudah teruji namanya mujarob. Mujarobah, kumpulannya dikumpulkan doa-doa menjadi apa? Mujarobat, ya. Ya. Taib. Dan semua doa yang dalam Al-Quran dan dalam hadis itu adalah mujarob, sudah teruji, dan yang menguji adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu ketika menurunkan sebuah doa, doa tersebut adalah doa yang Dia cintai. Demikian juga Rasulullah SAW ketika mengajarkan sebuah doa, maka doa itu adalah doa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jika doa dicintai oleh Allah Ta'ala, maka doa tersebut akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib. Adapun makna doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma ya Allah, ikfinihim, jagalah aku dan lindungilah aku dari mereka, bima syi'ta, dengan sebab-sebab yang engkau kehendaki. Bima syi'ta, dengan sebab-sebab yang engkau kehendaki. Artinya maksudnya adalah bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melindungi kita,
menjaga kita dengan sebab apapun, terserah Allah Ta'ala. Sebabnya kita tidak memilih, kita pasrahkan pada Allah Ta'ala. Yang penting diri kita selamat, terjaga. Dan Allah Ta'ala ketika menjaga hambanya, itu akan menjaga hambanya meskipun hanya dengan sebuah kerikil. Meskipun hanya dengan sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala kalau menjaga hambanya akan dijaga meskipun dengan sesuatu yang remeh. Dan ini benar-benar terjadi. Banyak sekali kisah-kisah nyata. Seseorang terselamatkan karena berdoa dengan sesuatu yang sangat remeh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya sebiji atau separuh kurma. Perhatikan. Selamat dari neraka hanya dengan sebab yang sangat remeh. Nah, doa ini subhanallah. Makna dan kandungannya luar biasa. Di dalamnya ada i'timad, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma kfini, ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki, dengan sebab yang engkau kehendaki. Apapun sebabnya terserah, yang penting engkau menjaga diriku dan melindungi diriku dari kejahatan, keburukan orang ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Dan ini bisa diucapkan dan dipanjatkan ketika kita takut kepada siapapun, kepada seseorang. Ya. Ada preman yang garang, ya, tidak meninggalkan siapapun yang lewat kecuali diganggu. Baca doa ini sebelum melewati mereka. Allahumma kfini bima syi'tu. Lewat. Insyaallah Ta'ala akan melindunginya. Ya. Allah Ta'ala akan melindunginya dengan cara apapun, Allah a'lam. Ya. Taib. Kita lanjutkan, ya. Yang ke-40. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, du'a'u man asabahu waswasatun fil iman. Doa, ya, seseorang atau siapapun yang terkena was-was dalam keimanan. Doa, ya, orang yang terkena was-was dalam keimanan. Was-was dalam keimanan adalah keraguan. Ya. Ya. Termasuk di dalamnya adalah terfikirkan suatu pikiran atau terlintas dalam angan-angan kita untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang mungkar. Nah, ini ada doanya dan ada sikap yang harus dilakukan. Ya. Sebagai contoh, seseorang dalam hatinya terlintas tentang kekufuran, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya, ja'akumus syaitan, syaitan mendatangimu, lalu menggiring kamu dengan pertanyaan. Giringannya gimana? Ini, yang menciptakan gunung siapa? Allah Ta'ala. Yang menciptakan langit siapa? Allah Ta'ala. Yang menciptakan bumi siapa? Allah Ta'ala. Terus yang menciptakan Allah Ta'ala siapa? Na'udzubillah. Ini setan menggiring. Ini setan menggiring dengan pertanyaan seperti itu. Ketika sampai pada pertanyaan kekufuran, nah di sini apa yang harus kita lakukan? Awalan yasta'idzu billah, mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segera mengucapkan ta'awudz dan berhenti dari was-was tersebut, menghilangkan was-was tersebut. Jika masih belum hilang, diulang lagi ta'awudznya. Ya, diulang lagi ta'awudznya. Ya, ini adalah sikap dan doa pertama. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan keimanan.
juga berikatan dengan lintasan untuk melakukan maksiat, melakukan dosa. Ya, biasanya ini orang yang santai, nggak ada kerjaan, itu tiba-tiba melintas dalam pikirannya. Ngene iki minum anggur lah enak ya. Nah, ini terkadang terlintas dalam pikiran. Itu segera langsung mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berhenti. Itu. Kenapa? Kalau hanya sekedar lintasan, Allah Ta'ala tidak akan menghisap kita. Tapi kalau sudah terwujud, terrealisasikan oleh ucapan dan perbuatan, disinilah kecelakaan, kebinasaan menimpa kita. Dan ucapan kemungkaran, perbuatan mungkar itu tidak terjadi kecuali setelah membiarkan pikiran yang melintas tentang kemungkaran tanpa dihentikan. Istilahnya itu fantasi, fantasinya dibiarkan. Ketika fantasi kemungkaran ini dibiarkan, dia dengan tidak sadar akan apa? Terwujud dalam ucapan seseorang, dalam perbuatan seseorang. Makanya sampai ada seseorang melakukan kemungkaran, dia nggak sadar. Astagfirullah, kok nggak sadar melakukan kemungkaran? Karena apa? Karena fantasi yang ada di pikirannya itu tidak segera dia hentikan. Nggak mungkin orang itu melakukan kemaksiatan itu langsung nggak ada pikiran, nggak apa, langsung melakukan kemaksiatan, nggak pernah terpikirkan, nggak mungkin. Itu pasti ada fantasi, ke pikiran-pikiran yang dia biarkan terus menerus berada dalam pikirannya, dalam hatinya, sehingga ada keinginan untuk merealisasikan. Ketika ada keinginan untuk merealisasikan, masih ada rasa takut-takut. Ini kalau dibiarkan, rasa takutnya akan pudar sedikit demi sedikit. Ketika rasa takutnya pudar sedikit demi sedikit, apa yang terjadi? Dia akan melakukan eksekusi. Dia akan mengerjakannya. Seperti zina. Zina nggak mungkin orang begitu saja langsung melakukan zina. Nggak mungkin. Pasti dalam pikirannya ada fantasi melakukan zina. Kemudian dibiarkan fantasi ini berubah menjadi keinginan. Coba-coba gimana sih caranya untuk nyari-nyari, pakai ini, pakai aplikasi dan semacamnya. Ketika nyoba-nyoba tersebut hanya melihat-lihat saja dan masih ada perasaan takut. Itu dibiarkan, buka terus, rasa takutnya hilang. Ketika rasa takutnya hilang, dia langsung apa? Ngeklik, klik, klik, udah terhubung. Subhanallah, maksiat dosa besar itu hanya dengan apa? Sebuah HP dengan mengklik ini, mengklik itu. Ya, Allah musta'an. Itu semuanya adalah bermula dari pikiran yang melintas dan fantasi yang dibiarkan. Ketika hal itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan menghentikan fantasi tersebut. Menghentikan pikiran tersebut yang melintas dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini berdasarkan ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim. Falyasta'id billahi wa yantahi. Hendaklah dia berta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berhenti. Baik. Yang kedua, yaqulu amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusulih. Artinya aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini diucapkan ketika fantasi dan lintasan tersebut berkaitan dengan keraguan, berkaitan dengan keimanan.
Dan ini berdasarkan ya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Syaitan mendatangi salah satu kalian, fayaqul, "Man khalaqa kadza." Kemudian syaitan mengatakan, "Siapa yang menciptakan ini?" "Man khalaqa kadza." Siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul, sampai syaitan mengatakan, "Man khalaqa rabbak." Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Jika sampai di situ maka hendaklah bertawud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan berhenti dari fantasi dan lintasan pikiran tersebut. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal." Manusia akan bertanya-tanya terus, dan ini sifat asli manusia, yaitu kepo. Tahu kepo? Pingin tahu, tanya-tanya, ini gimana sih, ini gimana sih, bertanya-tanya terus ya. Hatta yuqal, sampai dikatakan, "Adza khalaqallahul khalq." Ini Allah menciptakan semua makhluk. Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Faman wajaba min dzalika syai'an falyaqul amantu billahi, wa fi riwayatin wa rusulih. Siapa yang mendapatkan dalam hatinya hal seperti itu, hendaklah dia mengucapkan amantu billahi wa rusulih. Artinya aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya beriman kepada Allah dan berpaling dari fantasi serta lintasan-lintasan pikiran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dan perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahmukumullah, lintasan pikiran dan fantasi ya, itu jika tidak terrealisasikan tidak akan dihisab, tidak akan dicatat sebagai amal, dan akan dicatat sebagai amal kalau sudah diniatkan dan direalisasikan ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya. Dan pikiran fantasi dalam pikiran manusia ya, itu ada dua macam. Yang pertama, fantasi pikiran berkaitan dengan syahwat, dan ini yang menuju kepada perbuatan maksiat, seperti fantasi zina, fantasi minum khamar, fantasi mencuri, fantasi ini, itu semuanya adalah berkaitan dengan syahwat yang menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat. Yang kedua, pikiran lintasan berkaitan dengan syubhat, dan ini yang membuat keraguan dalam iman. Ini yang membuat orang menjadi bimbang dalam imannya. Dan keduanya ini hendaklah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan amantu billahi wa rusulih, dan menghentikannya. Jika tidak berhenti, ulangi lagi ta'awudnya, ulangi lagi ucapannya amantu billahi wa rusulih, bi'idznillah ta'ala akan hilang dengan sendirinya. Allah Ta'ala yang menghilangkan hal tersebut. Setiap muncul, ucapkan doa tersebut, ucapkan zikir tersebut. Setiap muncul, ketika muncul antum gak baca zikir tersebut, fantasi akan liar ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti ini, seseorang membaca berita tentang kejahatan, terlintas dalam pikirannya sebuah fantasi, wah ini Allah musta'an ya. Baik, sekiranya kita cukup sampai sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amal salih, wa an yaghfira lana dhunubana, wa an yahfadhana wa dhurriyyatana min kulli su', fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.